Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Marsyeva. Kali ini kita akan belajar ekonomi mikro, yaitu mengenai keuntungan perdagangan internasional. Kali ini aku akan ajak kalian untuk membahas surplus produsen dan surplus konsumen yang diperoleh ketika dilaksanakannya perdagangan internasional. Metode pembahasan ini dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran. Yuk langsung aja. Oh iya teman-teman, sebelumnya aku mau kasih tahu ke kalian nih. Nah, ketika suatu perekonomian itu tidak mampu berdagang di pasar dunia, maka harga domestiknya akan menyesuaikan diri sedemikian rupa hingga penawaran domestik akan seimbang dengan permintaannya. Nah, teman-teman bisa dilihat pada kurva ini, yaitu kurva keseimbangan tanpa atau sebelum adanya perdagangan internasional. Nah, garis tegak ini melambangkan harga dan garis mendatar itu melambangkan jumlah barang. Garis S yaitu penawaran domestik dan garis D yaitu permintaan domestiknya. Sedangkan nilai keseimbangannya yaitu pada perpotongan P dan Q. Lalu bagaimana dengan surplus produsen dan surplus konsumennya? Seperti yang kita ketahui bahwasannya surplus konsumen yaitu pada segitiga bagian atas, segitiga warna abu-abu. Nah, itu merupakan surplus konsumen. Sedangkan segitiga yang bawah yang berwarna kuning itu merupakan surplus produsennya. Oke teman-teman, kita lanjut bagaimana setelah diberlakukannya perdagangan internasional. Oke teman-teman, setelah diberlakukannya perdagangan internasional, harga akan bergerak menuju tingkat harga dunia atau yang biasa disebut dengan PW. Kurva permintaan menunjukkan konsumsi, sedangkan kurva penawarannya menunjukkan produksi. Oke teman-teman, bisa lihat kurva berikut. Nah, kurva ini menunjukkan di mana harga dunia itu lebih tinggi daripada harga domestik. Ketika harga dunia lebih tinggi dari harga domestik, hal itu menyebabkan jumlah penawaran barang akan lebih banyak daripada jumlah permintaannya. Suplainya akan bertambah. Hal ini artinya produsen akan mensuplai lebih banyak barang dan konsumen akan mengurangi konsumsi barang tersebut. Kemudian selisih antara permintaan domestik dan penawarannya akan diekspor ke negara lain. Nah, kurva permintaan ini bersifat elastis sempurna karena suatu negara dapat menjual barang sebanyak mungkin berdasarkan harga dunia. Nah, teman-teman, bagaimana jika sekarang harga dunia lebih rendah daripada harga domestik? Nah, sekarang harga domestiknya yang lebih tinggi. Maka kebalikannya teman-teman, ketika harga dunia lebih rendah daripada harga domestik, maka jumlah penawarannya akan lebih sedikit daripada jumlah permintaannya. Sehingga selisih antara permintaan domestik dan penawarannya akan diisi oleh barang-barang produsen luar negeri. Sehingga negara ini disebut negara pengimpor. Nah, teman-teman, lalu bagaimana dengan surplus konsumen dan surplus produsennya? Setelah diberlakukan perdagangan internasional, apakah akan berubah atau tidak? Yuk kita bahas bersama-sama. Oke teman-teman, pastinya setelah diberlakukan perdagangan internasional, surplus akan mengalami perubahan. Nah, pertama di sini aku akan membahas tentang di mana harga dunia itu lebih tinggi daripada harga domestik. Yang mengalami
kenaikan surplus yaitu pihak produsen, sedangkan pihak konsumennya berkurang. Kita lihat bersama-sama yang sebelumnya surplus konsumen adalah segitiga abu-abu, sekarang hanya sebatas segitiga A. Sedangkan surplus produsennya naik dari segitiga C ditambah trapesium B dan segitiga D. Kemudian ketika harga domestik lebih tinggi daripada harga dunia, yang mengalami kenaikan surplus yaitu pihak konsumen. Yang sebelumnya hanya segitiga A, sekarang ditambah trapesium B dan segitiga D. Sedangkan untuk pihak produsennya mengalami penurunan surplus yaitu hanya sebatas segitiga C yang bawah. Oke teman-teman, sekiranya sampai situ dulu pembahasan kita mengenai keuntungan perdagangan internasional. Semoga bisa diterima dan terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.